Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wa biquwwatihi taqumul ardu was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Fahiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini khatib ingin mengajak diri khatib dan seluruh jamaah, terutama para santri yang sedang menuntut ilmu, untuk merenungkan satu tema penting, yaitu menjadi santri yang visioner. Santri bukan hanya seseorang yang tinggal di dalam pesantren, lalu mengikuti rutinitas harian. Santri merupakan calon pemimpin masa depan, pewaris risalah, dan penentu arah umat. Oleh karena itu, seorang santri tidak boleh hanya hidup untuk hari ini. Ia harus memiliki visi ke depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya perintah untuk beramal, tapi perintah untuk memikirkan masa depan. Santri yang visioner adalah santri yang tidak hanya terjebak dalam rutinitas, tapi sedang menapaki perjalanan besar menuju masa depan umat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, beliau sedang dalam kondisi paling berbahaya. Beliau diburu, dicari hidup atau mati. Tidak ada pasukan, tidak ada negara, tidak ada kekuatan politik yang mengamankan dan melindungi beliau. Dalam kondisi seperti itu adalah Suraqah bin Malik, seorang penunggang kuda yang handal, mengejar Nabi karena tergiur dengan hadiah besar yang dijanjikan oleh orang-orang Quraisy. Bisa kita bayangkan kondisi saat itu. Nabi berjalan hanya berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu di belakangnya debu-debu beterbangan, pedang terhunus, anak panah siap dilesatkan. Suraqah memburu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menangkapnya. Namun apa yang disampaikan Nabi kepadanya? Saat kuda Suraqah terperosok berkali-kali, dan akhirnya ia sadar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sosok yang dia kejar bukanlah sosok manusia biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Suraqah, "Wahai Suraqah, apa pendapatmu? Bagaimana pendapatmu
jika suatu hari engkau memakai gelang-gelang Kisra. Allahu Akbar. Kalimat itu diucapkan oleh Nabi SAW ketika belum berdiri negara Islam. Belum ada pasukan. Nabi belum memimpin kota Madinah. Bahkan saat itu statusnya masih buronan. Tetapi Nabi SAW berbicara akan mengalahkan superpower dunia pada saat itu. Kerajaan Persia. Itulah visi. Bukan tentang hari ini saja. Bukan tentang keadaan saat ini. Tetapi tentang masa depan umat. Dan janji itu benar-benar terjadi. Di masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Persia runtuh di tangan kaum muslimin. Gelang-gelang Kisra dibawa ke Madinah. Lalu Umar memanggil Suraqah. Dan ia berkata, inilah gelang-gelang Kisra yang dijanjikan Rasulullah SAW kepadamu pada saat itu, wahai Suraqah. Suraqah mengenakannya. Dia menangis. Dia bersujud. Dia mengingat kisah saat awal dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akan pentingnya memiliki visi, pandangan ke depan. Maka ada beberapa hal, beberapa poin yang dapat kita petik pelajarannya. Yang pertama, bahwa visioner itu adalah melihat ke depan. Melihat kepada masa depan, bukan keadaan hari ini. Nabi melihat masa depan peradaban, bukan kondisi saat ia dikejar. Maka santri tidak boleh hanya melihat lelahnya belajar, beratnya hafalan, banyaknya tugas, ketatnya disiplin. Namun lihatlah masa depan yang sedang dibangun Allah melalui proses-proses tersebut. Yang kedua, visioner berarti memiliki mimpi besar. Jika Nabi SAW menyampaikan mimpinya akan menaklukkan Persia di tengah keterhimpitan hijrah, maka santri pun boleh, bahkan harus memiliki mimpi yang besar. Menjadi ulama kelas dunia, menjadi pendidik internasional, menjadi ahli Quran yang menerangi umat, menjadi pengusaha muslim yang mengangkat perekonomian umat, menjadi pemimpin lembaga-lembaga besar, menjadi dai yang suaranya melampaui dunia benua. Yang ketiga, visioner berarti bergerak setiap hari meskipun itu langkah-langkah yang kecil. Hijrah Nabi SAW dimulai dengan langkah-langkah kecil yang teratur. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Itu mengawali perubahan besar. Itu mengawali penaklukan Persia dan Romawi. Saat Nabi SAW melangkahkan kakinya keluar dari kota Makkah, berhijrah ke kota Madinah, maka demikian pula santri pun begitu berfikirnya. Saat ini kalian sedang berada dalam fase itu. Menapaki langkah-langkah kecil namun harus konsisten. Bangun subuh tepat waktu. Menjaga hafalan sedikit demi sedikit. Disiplin kebersihan. Menjaga adab. Memperbaiki akhlak. Memperluas wawasan. Langkah kecil namun konsisten. Itulah yang membangun masa depan besar. Yang keempat, visioner berarti yakin pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Visioner bukanlah bentuk membanggakan diri, ujub, sombong, bukan. Justru keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada Suraqah,
adalah kalimat iman. Bukan sekedar motivasi biasa. Digantungkan keyakinannya kepada Allah. Visioner itu harus berangkat pada tauhid dan keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jika Nabi SAW berbicara tentang Kisra di tengah hijrah, maka santri mengapa tidak boleh berbicara tentang masa depan di tengah belajar? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan santri-santri kita generasi visioner, pewaris risalah dan pemimpin umat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang memiliki pandangan jauh ke depan, amal yang tulus dan cita-cita ilahiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al mustaqbalana khairan min madina waj'al nawayana khalisatan liwajhikal karim wa barik lana fi a'marina wa awqatina wa a'malina. Allahumma aslih abna'ana wa banatina wa waffiq tullabal ilmi fi kulli makan waj'alhum ulama'a amilin wa du'atan sadiqin wa qadatan muslihin. Allahumma ihfaz biladana minal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون.